Bapak mah jualan ya, Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun, takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Sebab nak cuma zahire tok sing sehat, batine gak sehat, iku berbahaya. Diarani waras tapi kaya wong gendeng, diarani wong gendeng tapi ngerti duit. Lah repot kan itu urusannya. Makanya harapan kita ini sehat lahir batin. Allahumma amin. Mari kita awali ngaji malam hari ini sareng-sareng maca umul Quran. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita semuanya ini bisa istiqomah di dalam kita ngaji, di dalam kita belajar, di dalam kita mencari ilmu. Sebab untuk bisa istiqomah itu bukan suatu yang mudah. Kadang ada halangan sedikit, begitu saja buyar ngaji ini. Sirai ngeluh titik, males. Nggih mboten? Nak gak di teman-teman itu panjene nggih selalu saja ada halangan. Lah ngoten niku setan sompon nang akhire gak sida ngaji malih. Selain itu kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Fatihah ini mudah-mudahan ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita yang jumlahnya sangat sedikit ini bisa bermanfaat menyinari hati kita, sehingga kita bisa mengarungi kehidupan di dunia ini dengan terang, dengan baik, dengan nyaman, dan dengan benar. Itu yang paling penting. Ngoten nggih?
liridhoi ta'ala wa li syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li qadai hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan pada makalah yang ke-14, insya Allah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-14 dari kitab Nasoihul Ibad. Bagi yang pegang kitab kuning, itu berada di halaman 6. Bagi yang terjemah dicari sendiri, saya nggak tahu ya. Wal maqalatur rabi'ata asyarata, utawi makalah sing kang kaping 14 iku an ba'dil hukamai, setengah sangking bolak-balik ana sangking ini iki, sangking sebagian, nah ngoten mawon, dari ahli hikmah, ai atibba'il qulubi, yaitu wong sing iso ngobati hati. Wahum utawi atibbal qulub itu al auliya, yaitu para waline Gusti Allah. Jadi ini salah satu dawuhe waline Gusti Allah. Nah, apa yang disampaikan oleh waline Gusti Allah biasanya nggih sae, mboten cuma sae, nggih leres bener. Sebab para wali itu melihat segala sesuatu itu dari hati nuraninya. Mengucapkannya juga begitu. Juga dari hati nuraninya, dari keinginan yang timbul dari hati nurani. Maka mesti apik, mesti benar. Napa sing didhawuhna? Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Yang pertama, man tawahama, man sopone wong tawahama iku nyono aidonna annalahu sak temene iku tetep keduwe man apa walian penulung aula iku luweh utama minallahi sanging Allah taala qalat mongko titik mongko sempit apa ma'rifatuhu ma'rifate man billahi kelawan Allah. Wal mana man dhanna anna lahu nasiran aqrabu minallahi wa aktsaru nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillah ta'ala. Siapa yang menyangka nyono bahwa ada penolong yang lebih utama dari Allah, maka dia adalah orang yang tidak ma'rifat sama sekali. Kenapa? Karena Maha Penolong itu Allah. Kita bisa melakukan segala sesuatu itu, kalau tidak ada pertolongan Allah itu tidak mungkin. Wong dagang umpamane, dagangane payu dituku karo wong. Pertanyaane, sing gare payu itu apa? Apa dagangane? Apa promosine? Apa kerenteke wong iku mau sing kepengin tuku ndek tokone sampean? Saya rasa bukan dagangannya, karena kalau dagangan banyak di tempat yang lain. Kalau promosi bisa jadi ada promosi yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Nah, tapi kalau persoalan kerentek dia akhirnya mau datang ke sana, ke toko kita, sehingga dia mau membeli dagangan kita, itu semata-mata karena hati ini dikerentek karo pangeran, cek budal untuk tokone apa-apa. Nah, ngoten lah. Sehingga sesungguhnya siapa yang menolong kita? Bukan diri kita. Bukan pula orang lain, bukan pula promosi kita. Tapi adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun sampean sakniki ditingali ning gone pasar. Ana bakul pelem jejer-jejer. Nggih. Tempatnya juga
Ya sama-sama strategisnya. Karena dekat parkiran sepeda motor. Tengah jenenge pasar niku lho. Lawan tenan niku nggih pasar besar. Nah, sama-sama juga menawarkan diri. Dagangane nggih padha-padha peleme kulaane nggih sak nggon. Tapi kok ana sing laris, ana sing gak laris. Apa niku? Padahal regane ya padha, pelayanane insyaallah ya sama. Ada beda-beda sedikit lah gitu. Tapi sing nggarai kerenteke ati wong liya iso gelem tuku peleme wong iku ya itu semata-mata karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati orang tersebut untuk bisa datang ke dagangan yang ada. Nah, ngoten iku wong dagang. Wong mencari ilmu. Semua orang itu punya otak. Yang katanya otak itu bisa untuk berpikir. Nah, menurut iku sing dadi teori ini berarti otaknya semakin besar, berarti semakin cerdas, semakin banyak pikiran yang ngoten nggih. Tapi ono wong sirahe gede berarti kan otaknya gede. Gobloke nemen ya kathah. Nggih. Wonten niku. Nggih. Banyak itu. Enggak, ternyata enggak. Jadi semata-mata itu karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam teori kita bisa katakan begini. Jadi Allah mempersiapkan pertolongannya, kita mempersiapkan ikhtiar. Ketika itu bisa digabung, maka jadi sukses. Gitu. Tapi bagaimanapun pula itu tidak akan mungkin bisa sukses kalau tidak ada pertolongan dari Gusti Allah. Maka jangan menganggap bahwa ada pertolongan yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih lengkap, lebih sempurna selain dari Allah. Jangan. Kalau itu terjadi berarti qalat ma'rifatuhu billah. Titik ma'rifati awaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan saja terjadi erupsi Gunung Semeru. Nggih. Ana wong tuwek tengok-tengok ndek omah padahal ya wis pikun. Slamet. Ana wong nom-noman sehat, lanang pisan gagah, ora pikun, mati. Dari mana pertolongan itu? Dari Allah. Burung emprit. Cilik napa gede? Cilik. Burung lebet. Cilik napa gede? Cilik dibandingno pitik, dibandingno sapi gede pundi? Ya gede sapi. Tapi sing selamat pundi? Lah kok manuk ternyata. Dari mana itu dia bisa dapat keselamatan? Ya semata-mata pertolongan dari Allah. Iwak. Oh. Kate mlayu nang ndi iwak ana erupsi? Hah? Njaluk tulung ya ora iso, mosok terus blekuduk ngono. Ya gak mungkin. Kate mlayu numpak mobil. Enggak mungkin. Tapi mengapa dia bisa selamat? Wes ngomong macam-macam. Oh, iku ngono juru kuncine Gunung Semeru. Nah, tambah parah. Ya kan? Nah, itu terjadi ya karena semata-mata Allah berkehendak mau menolong ikan itu agar bisa menjadi pelajaran bagi kita. Artinya, ketika Allah itu sudah menghendaki ya kun fayakun. Terjadi ya, terjadilah. Begitu kan? Begitu pula orang ketika ditolong oleh Allah ya sudah begitu. Ada kan beberapa waktu yang lalu seorang anak terlunta-lunta, bukan terlunta-lunta ya. Dia berada di tengah lautan itu 1 hari penuh. Ya berenang tanpa ada bantuan papan atau gedebok gak ono. Sampai akhirnya ditemukan tentara marinir itu. Kok bisa selamat? Padahal dia di tengah lautan. Jadi anak itu ceritanya dibuang. Kok masih hidup? Nah, kita hanya bisa mengatakan itulah pertolongan Allah. Karena Allah menghendaki bahwa dia selamat, ya selamat. Nah, makanya jangan sekali-kali kita menganggap bahwa pertolongan selain Allah itu lebih besar. Mulane terus nyambut gawe golek pesugihan itu, ya gak iso. Tapi sekarang ada pesugihan online, Pak. Apa itu? Nah, setiap warung yang didatangi oleh Next Carlos, seorang YouTuber terkenal kuliner, itu setelah itu mesti laris.
Apakah karena semata-mata oleh upaya Nek Carlos? Enggak. Ya karena memang dia ditolong oleh Allah. Soal wasilahnya bisa seperti itu. Tanpa Nek Carlos yang laris lebih dari warung itu juga banyak. Ya kan? Wong justru juga ada yang habis didatangi oleh YouTuber dan diviralkan katanya warungnya terlalu mahal, sing asali laris malah gak payu. Ya, itu di mana? Di Solo atau di mana itu? Ya, tengklengnya Mbah Sri apa-apa gitu ya. Itu jadi gak laku gara-gara datangi oleh YouTuber. Jadi apa pertolongan itu saking Allah. Dan sekarang begitu sudah viral dan kemudian ada klarifikasi dan ada daftar harga, ya kembali laris itu. Itu. Baik, ini yang pertama. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'dam min nafsi qallat ma'rifatuhu bi nafsi. Dan barang siapa menyangka anna lahu aduwan a'dam min nafsi, bahwa dia memiliki musuh lebih hebat daripada dirinya atau nafsunya, maka sedikitlah pengetahuannya tentang nafsunya sendiri. Nah, ini juga begitu. Nah, ana wong nganggep bahwa musuh paling hebat, paling berat, paling medeni itu adalah sesuatu yang lain. Oh, si A itu musuhku paling hebat. Berarti dia gak paham tentang nafsunya. Kenapa? Karena sesungguhnya nafsu itu adalah musuh terberat, terhebat. Itu paling susah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan jihad atau perang yang paling hebat itu adalah jihadun nafs. Jihadul akbar itu adalah jihadun nafs. Ya, perang yang paling berat, paling hebat itu adalah melawan diri sendiri. Ya memang iya. Kadang kita mergo kepingin penak itu lebih senang nuruti nafsu. Lah nafsu itu dibuang gak iso. Sebab wong kok ganti nafsu ya gak duwe karep blas. Kan repot ya urusane. Ngoten kan? Nah itu ternyata musuh paling berat, bukan orang lain. Oh, musuh kita itu adalah Amerika. Mboten usah ada Amerika. Amerika mawon, nggih. Napa nafsune dhewe iku lho sing paling apa gitu. Nah, contohnya juga lucu kan sekarang ini. Banyak kan orang Indonesia itu katanya memusuhi Israel, tapi kita secara tidak sengaja itu menggunakan produk-produk dari Israel. Lah kok gelem? Mboten ngerti, Pak. Lah ngerti saiki apa? Berpindah. Wis kadung seneng ya apa? Lho ngono kan. Nah repot itu. Nah, angel wis lah, angel tuturane gitu. Jadi sesungguhnya nafsu yang paling berat, paling hebat itu adalah melawan diri sendiri. Baik itu nafsu amarah ataupun nafsu lawamah. Itu Bapak Ibu, para jamaah yang saya hormati, ini makalah yang ke-14 yang berisi dua-dua dari Nashaikhul Ibad. Paham nggih? Paham? Sampun, nak paham nggih monggo dilakoni. Ya. Napa wae pertama? Nak ana wong nyangka penolongnya itu lebih hebat dari Allah, maka dia ma'rifatnya kecil, gak ada ma'rifat itu. Nah, ana wong nyangka ndekne musuhe paling hebat itu bukan nafsunya, berarti juga begitu. Gak paham dia. Oke. Wal maqalatul khamisata asyarata utai maqalah sing nomor 15 iku an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala ing dalam jelasno dawuh Allah taala. Jadi makalah yang ke-15 ini adalah makalah dari Abu Bakar As-Siddiq di dalam menjelaskan dawuh Gusti Allah taala dhuharul fasadu fil barri wal bahri. Wonten nggih ayat niku nggih? Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nah, dimaknani secara harfiah dhuharo pertelo. Apa al fasadu? Kerusakan fil barri ing dalem daratan wal bahri lan lautan. Kan ngono kan? Bima kasabat
bima sebab perkara kasabat kang agawi apa aidinas tangan-tangane menungso. Tapi Abu Bakar As-Siddiq memiliki penafsiran berbeda. Napa niku? Yang dimaksud dengan al-barru atau dengan daratan itu huwa utawi al-barru iku al-lisanu lisan. Wal bahru utawi lautan huwa yu al-bahr iku al-qalbu ati. Jadi tafsirannya Abu Bakar As-Siddiq terhadap ayat ini bahwa yang disebut dengan daratan itu adalah lisan dan hati itu adalah lautan. Al-bahru itu adalah lautan. Maka kita bisa mengatakan kira-kira ombondi antara hati karo lisan. Ombo pundi? Ombo hati. Tapi lisan meskipun itu cuma siji dibandingno karo mripat ya loro, kuping ya loro, bolongane ilung ya loro. Lisan bolongane cuma siji, cuma lambene ae dhuwur mengisor kan gitu. Tapi bahayanya kalau lisan ini enggak dijaga luar biasa. Akibat dari sebuah pembicaraan, akibat dari sebuah tindakan lisan ini sangat-sangat banyak. Keplesete sikil telung dina kesleo dipijeti waras. Keplesete omongan pitung turunan ora iso ilang. Nggih napa mboten? Mulane kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Nah, ketika lisan iku rusak, wa idza fasadal al-lisanu bisabbi dengan misuh umpamane masalan halmane bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa an-nufusu pirang-pirang wong. Ya. Ketika lisan itu rusak, mungkin ngerasani, mungkin miswi wong, mungkin itu maidu wong, maka akan banyak orang yang menangis. Gini betul? Meskipun lisannya cuma siji. Wa idza fasada nalikane rusak apa al-qalbu ati. Biriyai dengan riak masalan hali umpamane bakat mongko nangis alaihi ing atase ikumu al-qalbu sapa al-malaikatu para malaikat. Dadi nak rusak lisan ndadekno wong iku akeh sing nangis. Nak rusak ati gak cuma wong, sak malaikat-malaikat juga ikut nangis. Makanya apa? Lisan harus dijaga, hati juga harus dijaga. Lisan apik, hati apik, maka insya Allah dadi wong apik. Tapi nak lisan apik, hati elek, itu ora mungkin. Itu ora mungkin. Sebab apa? Omongan apik biasanya metu toko hati sing apik. Omongan elek biasanya metu toko hati sing elek. Hati sing elek niku hati sing apa? Hati sing lara utawa hati sing mati. Nah, tandane apa tiyang niku atine mati gampang. Jarene Imam Kushairi siji ae lah. Kadek ana wong gak nangis ketika ndekne nglakoni kesalahan, iku tanda-tanda nek atine bosok. Ya napa? Sampeyan ngoten? Hah? Kadek ana wong nglakoni kesalahan, tapi ndekne gak menyesal, gak nangis, iku tanda-tanda nek atine bosok. Nggih napa nggih? Nah, sekarang itu justru ironis. Kenapa? Bukan sekedar gak nangis, tapi malah ada yang ketika dia melakukan kesalahan malah tertawa, malah bangga dengan kesalahannya. Iso bujuk wong, seneng, syukur, alhamdulillah tak bujuki kena. Lah kurang ajar wedhe. Iya. Ana sing ngomong maneh, arek tak pisu kewapok saya meneng ae. Jegedeg saiki. Lho kok iso? Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu para jamaah semuanya yang saya hormati. Jadi kita harus hati-hati gitu ya.
Ini adalah makalah yang ke-15 gitu. Berikutnya, masih banyak waktu, kurang berapa menit ini, jangan-jangan kakean kemarin ngaji nih. Nah, kurang sekitar 10 menit lah. Tambah satu lagi makalah, cerita pedang khatam ini. Wal maqalatu sadisata asyara uti makalah sing nomor 16. Kira den dawaken inna syahwata sak temene syahwat memenuhi keinginan-keinginan. Tasiru iku ndadekno apa syahwat al muluka ing raja. Dadi apa abidan ing kawula. Hati-hati. Syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi hamba sahaya. Nah, fa inna man ahaba syai'an fahuwa abdu. Kenapa? Karena orang yang menyukai sesuatu, yang menyenangi sesuatu, yang menginginkan sesuatu, maka dia bisa menjadi hamba sesuatu itu. Ya benda, monggo dibuktekno. Sampean seneng HP ini sampean? Ya benda, seneng. Maka sampean seperti kawulane HP. HP ini dilapi, HP ini disai, HP ini dikeloni, ya apa enggak? HP ini hilang, kau betun. Gitu. Panggilan dari HP kok sampai enggak terdengar, getun, menyesal, sopo iki morek ngono kan. Orang kalau sudah cinta sesuatu maka akan jadi hambanya. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Sapa wong senenge sesuatu maka dia akan menjadi hambanya. Wong seneng duit, ya wis rupane kaya duit dadi. Ya kadang rupane abang, kadang rupane biru, kadang rupane ungu, kadang rupane ijo, kan tergantung duit piro. Iya kan? Pokoke ya ngene kula berubah total. Tapi wasabru utawi kesabaran iku yasiru ndadekno apa sabar al abida ing kawula iku dadi mulukan dadi raja. Nah, gitu. Mari kita lihat saja kenyataan yang ada. Banyak orang yang karena kesabarannya, orang kecil menjadi orang besar. Seorang hamba menjadi seorang raja. Ingatkah ceritanya Nabi Yusuf? Ingat? Nabi Yusuf itu bukan raja. Putranya Nabi Yakub. Ketika awal-awal justru dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Karena dianggap yang paling disayangi orang tua sehingga ada diskriminasi, ketidakadilan dari orang tua kepada anaknya. Sampai akhirnya si Yusuf dikucilkan, dibuang ke dalam sumur. Tentu menderita. Dan akhirnya ketemu para pedagang dan dijadikanlah Nabi Yusuf sebagai budak. Dan beliau melakukannya penuh dengan kesabaran. Nah, kesabaran itulah yang kemudian pada akhirnya beliau nikah dengan Siti Zulaikha, putri raja, yang kemudian pada akhirnya juga diangkat sebagai seorang raja. Karena apa? Karena kesabarannya. Jadi sabar itu bisa membawa kemakmuran. Lah wong saiki iku apa kok repot uripe, susah uripe, soalnya dadi wong gak pateo sabaran gitu. Mulane sing dadi apik iku dadi wong sing sabar gitu. Ngoten nggih? Cuma ya apa jek usum wong sabar saiki. Jangan-jangan pabrik es meh tutup iki. Ngoten nggih. Butuh sabar. Kita perhatikan itu. Dan banyak sekali juga kisah-kisah yang lain, mungkin contoh-contoh yang lain. Nah, seperti ya kejadian zaman modern ini. Anak seorang tukang becak. Tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya sampai kuliah S3. Namun karena kesabarannya si anak itu sendiri yang mau menanggung penderitaan, pada akhirnya dia juga bisa sukses. Bukan hanya mau menanggung penderitaan, tapi juga mau sabar menghadapi kenyataan di mana dia harus belajar, di mana dia harus berani kangelan, maka akhirnya dia sukses mendapatkan beasiswa S3 di luar negeri, anak seorang tukang becak. Dan pada akhirnya apa? Dia mendapatkan pekerjaan
di alma maternya sebagai dosen negeri. Loh, luar biasa apa enggak? Luar biasa. Sementara akeh anak dosen gak jadi apa-apa. Ya kan? Bahkan anak presiden cuma jadi dodolan gedang. Kadang mboten niku. Malah ono anak presiden cuma royokan warisan ora iso apa-apa. Warisane entek ya bangkrut pisan. Loh, ngoten. Nggih. Itu banyak kenyataan, banyak yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajaran. Jadi saya ulang, menurut makalah ini, makalah yang keberapa tadi? Makalah yang ke-16, bahwa syahwat, keinginan, nuruti nafsu, itu bisa menjadikan seorang raja jadi hamba, sementara kalau orang itu sabar, dia akan menjadikan seorang hamba menjadi raja. Saya rasa ini sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena semua orang pasti kepingin sukses. Maka kuncinya adalah kesabaran, bukan kemanjaan. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan monggo ilmu yang sedikit ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada di antara para pemirsa, para peserta pengajian ini sing tuwek ya ono sing enom. Nah sing tuwek karek nglakoni ae, wis gak usah mikir dawa-dawa. Awak-awakan wis mampu lemah. Nah sing enom ojo kakean mikir maneh yoan. Ya, pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi itu lihat. Nah, itu dilihat. Ojo nuruti karep, ojo neko. Ngoten. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama telah diresmikan pada tanggal 15 Februari 2021 dan didoakan secara bersama-sama oleh para alim ulama pada tanggal 17 Februari 2021 yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar dari PWNU Jawa Timur. Perlu kami sampaikan bahwa Rumah Sedekah ini adalah rumah yang kita gunakan untuk membuat gerakan sedekah dalam pola yang baru, di mana Rumah Sedekah ini lebih banyak mengembangkan pola-pola kemitraan bersama dengan para pemberi sedekah yang diamanatkan melalui Rumah Sedekah ini. Program-program yang kita kembangkan adalah program-program yang berkaitan dengan pengembangan dan beasiswa pendidikan, bina wirausaha untuk anak yatim dan duafa, kemudian sosial, kebencanaan, dan hal-hal yang lain yang kita harapkan memberikan kemanfaatan bagi para masyarakat, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Mari bagi para agniya untuk memberikan dan mempercayakan sebagian rizkinya untuk disalurkan melalui Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang beralamat di Perumahan Royal Orchid E19 Mulyo Agung, Dau, Malang. Kepercayaan panjenengan semua adalah bagian dari amanat yang harus kami jalankan. Bapak Ibu sekalian, Rp1 yang panjenengan sumbangkan sama dengan berjuta manfaat yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berbagi untuk Indonesia yang lebih maju. Mari kita berbagi untuk Nahdlatul Ulama yang lebih bermanfaat, dan mari kita berbagi untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.